bertemu lagi di UC Podcast bersama saya Prima yang selalu menemani Unifamers dimanapun berada. Oke, baik Unifamers, tidak bosan-bosan saya ingin mengingatkan untuk selalu saksikan UC Podcast di channel YouTube Unifam College ataupun juga bisa mendengarkannya di platform audio Spotify. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita ada segmen terbaru yaitu namanya You Update, di mana di You Update ini saya akan menginformasikan informasi-informasi terupdate. Oke, kita masuk ke You Update. Oke, di You Update kali ini saya ingin menginformasikan Unifam melalui bagian Corporate Communication-nya mengadakan kegiatan Unifam for Society. Yang pertama, Unifam memberikan donasi berupa produk, baju, mainan, dan buku-buku anak melalui program CSR-nya kepada 4 panti asuhan yang berada di Cikande dan juga Jakarta Barat. Selanjutnya juga Unifam mengadakan juga donasi berupa produk melalui acara Bakti Sosial Ramadan yang bekerjasama dengan PMI Jakarta Barat. Nah, lalu selanjutnya juga Unifam memberikan donasi kepada anak yatim di Yayasan Al-Fariyah bersama dengan Forwin, yaitu Forum Wartawan Industri di Gedung Kementerian Perindustrian. Lalu selanjutnya juga Unifam mengadakan cek gula darah gratis dan di mana peserta ini cukup lumayan banyak yang antusias ya. Dan yang terakhir, Unifam juga mengadakan buka puasa bersama serentak yang diadakan tanggal 12 April 2023 di Unifam Tower dan juga Cikande. Nah, untuk Unifamers yang ingin beritanya lebih lengkap, bisa langsung dicek newsletter volume 27 yang sudah di-blast email ke Unifamers semua melalui Corporate Communication. Nah, itulah tadi update kita pada kali ini. Oke, tadi kita sudah mendengarkan segmen You Update. Sekarang kita akan mulai masuk ke perbincangan kita pada episode kali ini. Sebelum saya berbincang dengan narasumber kita, saya ingin memberikan dulu informasi topik yang akan kita bicarakan, yaitu mengenai hobi. Kenapa sih kita membicarakan tentang hobi? Karena kita sepungkiri ya, bahwa kalau kita di dunia kerja ataupun di sehari-hari, kita pasti akan mengalami stres, di mana kita bete dengan rekan kerja ataupun atasan ataupun kerjaan yang menumpuk. Terkadang kita menghilangkan stres itu melalui hobi. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai hobi ini dengan narasumber yang kece banget. Beliau masih muda dan juga memiliki hobi yang cukup menarik. Kita sambut dia Mas Rian. Tepuk tangan dong untuk Mas Rian. Halo Mas Rian. Apa kabar Mas? Baik. Oke Mas Rian, untuk supaya Unifamers lebih kenal lagi dengan Mas Rian, boleh dong Mas perkenalkan diri ke Unifamers. Mas Rian di Unifam sebagai apa dan kegiatan Mas Rian di luar kantor apa? Silakan Mas. Halo semuanya, kenalkan nama saya Rian. Saya Head of Creative-nya Unifam, jadi tim desainnya di sini. Terus kesehariannya ya mendesain sih, bikin desain, bikin material desain buat di PT Unifam. Untuk di luar kegiatan sebenarnya banyak, ada beberapa hobi yang memang saya suka jalankan. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini. Apa nih? Coba dong disebutin apa aja Mas hobi-hobinya nih selain dari nanti hobi yang akan kita bahas pada cerita ini. Untuk hobi sebenarnya ada dua, yang satu masak, satu tuh craft. Masak? Ya. Oh, masaknya ini gimana Mas? Mas Rian misalnya nonton YouTube gitu ya, ngelihat siapa masak diikutin atau memang Mas Rian membuat sendiri gitu? Ada yang ikutin YouTube, ada yang emang suka masak, ya bikin sendiri sih. Oke. Otodidak Mas? Sih kebetulan emang keluarga saya juga suka masak, jadi emang kebawa juga. Keren. Boleh dong Mas? Selanjutnya kita bahas masak-masak. Siap ya? Oke. Nah, kalau untuk hobi yang satunya tadi apa? Craft. Nah itu bagaimana Mas maksudnya tuh? Kalau craft emang saya basicnya senang desain produk, jadi emang banyak kerajinan tangan yang suka saya kerjain. Tapi ada salah satu spesifik memang saya sangat suka itu di crochet namanya. Jadi kayak rajut tapi khusus bikin boneka. Oke, namanya apa? Crochet. Crochet dari bahasa apa tuh? Inggris. Crochet. Oke. Nah, ini kan cukup menarik Mas ya. Ibaratnya sesuatu hobi yang jarang banget orang ibaratnya minati gitu kan. Boleh dong Mas ceritain ke Unifamers semua gimana nih awal mulanya Mas Rian tertarik dengan hobi itu dan kira-kira Mas Rian ini
bagaimana bisa mempelajarinya setelah. Dulu tuh awalnya karena emang basic kan emang suka craft, jadi saya mau nyobain beberapa kerajinan tangan macam-macam medianya, tapi sampai suatu saat tuh dulu nih crochet tuh masuk kayak baru kenal di Indonesia tuh 2016an. Jadi mulai masuk dan ada satu bidang crochet itu yang salah satu yang saya suka itu amigurumi namanya. Amigurumi. Itu tuh spesifikasi crochet untuk bikin boneka. Oh. Jadi rajut tapi bentuk boneka. Jadi di crochet itu ada beberapa bagian-bagian apa aja tuh? Saya kurang Tapi salah satunya amigurumi sih. Untuk membuat boneka. Mas Rian ini mempelajarinya otodidak atau itu kursus, Mas? Otodidak. Otodidak. Jadi saya mungkin karena sekarang media gampang, jadi banyak tutorial juga dari YouTube, dari website, itu suka saya coba ikutin, pelajarin. Awalnya emang kaku tangannya, tapi emang crochet itu saat kita udah terbiasa dan udah biasa kok bisa bikin polanya tuh udah lebih luas. Oke, jadi memang mungkin untuk awal-awal kita ya, setiap orang pasti kalau melakukan sesuatu hal yang awal-awal masih belum terbiasa ya Mas ya, kayak gitu. Mas, kan tadi Mas Rian tuh otodidak, Mas. Otodidaknya itu beli buku kah, lihat video kah, atau gimana? Dominannya lihat video sih. Video di YouTube. Kalau buku memang ada beberapa, tapi bukunya bukan amigurumi justru, tapi kayak basic crochet. Basicnya aja ya. Tapi kalau amigurumi kebanyakan lihat di video, kalau kita kembali jadi saya kembali ke desa. Oke. Mas Rian udah ngalamin ini berapa lama, Mas? Dari 2016. 2016 berarti kurang lebih udah 7 tahun. Cuma ya kalau hobi kan kadang dijalani. Iya. Oke. Mas Rian, boleh dong kita penasaran nih dengan hasil yang Mas Rian bikin, ada nggak yang dibawa? Ini dipajang di depan. Boleh ditunjukin ke kamera. Wah, ini Pino ya? Ya, ini Pino. Mas, itu kayaknya kan kalau kita lihat itu lumayan besar ya. Mas Rian sendiri butuh waktu berapa lama untuk membuat ukuran segitu? Oke, kalau ini sebenarnya termasuk simple karena dia bentuknya bulat. Simple? Iya. Oke. Karena bentuknya hanya bulat, tapi ini biasanya 2 jam itu udah bisa jadi sih. 2 jam? Itu setelah Mas Rian sudah mendalami berapa lama di bidang ini? Kan kalau awal masih kaku lah ya pasti. Kayaknya setahunan. Setahun udah bisa bikin. Tepuk tangan dong. Waktu 1 tahun belajar lah ibaratnya, terus bisa bikin Pino ukuran segitu, itu lumayan besar loh. Unifarmers kalau kita bisa nanti Unifarmers bisa lihat di kamera itu, kalau secara langsungnya kurang lebih setutup toples gitu ya, toples 1 tangan. Itu dalam waktu 2 jam. Mas Rian, misalnya nih Unifarmers penasaran hasil-hasil karyanya Mas Rian selain yang Pino, boleh nggak dikasih tahu? Ada nggak akun Instagram atau apa yang teman-teman bisa lihat? Ada sih, jadi dulu sempat saya suka mendalami hobi ini, sempat bikin satu akun Instagram namanya Yarn Agung Guru. Oke, nanti bisa langsung di ini ya, dicek nih, saya tulisin nanti sini. Oke, di situ tentang hasil-hasil karya Mas Rian ya. Cuma memang udah lama nggak aktif, karena kan emang dulu sempat aktif karena sempat produksi nih jualan. Cuma namanya hobi, kalau kita terus jadikan pekerjaan, kayaknya jadi bukan hobi lagi. Jadi cuan. Mas, kali kan saya tertarik nih, kalau seandainya hobi, kalau misalnya ternyata ada yang tertarik bisa jadi cuan. Misalnya nih setelah nonton podcast kita, Unifarmers ada yang tertarik, wah lucu banget Mas Rian, mau dong pesen, bisa nggak Mas? Atau caranya kayak gimana nih kalau beli? Sebenarnya sekarang nggak buka ini sih, nggak buka order, karena emang saya jadi ini sebagai pelampiasan dari kerja sehari-hari kan capek terus, jadi buat mainan saya. Cuma biasanya kalau hari-hari besar kayak Natal atau Lebaran, saya suka bikin buat temen-temen kadang. Tapi nggak mau Mas, kan lumayan. Itu karena dari saya cerita, jadi saya dulu pernah bikin open order, cuma karena namanya hobi ya, kalau misalnya kita ada order itu kan jadi ada pressure. Oh benar. Dari luar, jadi harus beres kapan, ada target kapan. Entah menurut saya itu jadi bukan hobi lagi, karena jadi tidak begitu menyenangkan tuh. Jadi nggak happy ya, jadi kayak aduh kok malah terbebani harus bikin deadline-nya kapan ya. Sementara kerjanya Mas Rian aja ini berpacu dengan deadline yang sangat rapat banget gitu. Oke, Mas Rian bawa nggak peralatan ini?
Ada satu sih sebelumnya. Oke, boleh nggak Mas ditunjukin sedikit aja basicnya gitu ya kepada Unifamers semua. Silakan nih Unifamers, kesempatan yang sangat menarik banget. Jadi ini benang yang saya bawa ini sebenarnya tipe senior. Senior. Jadi dia benangnya tuh bentuknya kayak anduk. Oke, lembut gitu ya. Jadi ya kalau basicnya sih alat itu cuma satu kalau amigurumi. Cuma itu aja. Jadi crochet itu macam-macam. Kalau yang amigurumi cuma satu hook. Ada yang rajutnya yang dua. Oh iya, saya sering lihat tuh yang dua ini kayak bisa di film-film itu biasa nenek-nenek gitu Ya. kan. Oke, kalau cuma satu. Kemarin cuma satu. Oh dia cuma satu terus pakai jari-jarinya gitu ya. Ya, jadi emang ada ini sih ada pola-pola tertentu yang memang harus kita basic. Ini basic pattern. Jadi ini kalau bikin bentuk lingkaran itu selalu dimulai dari bentuk lingkaran. Beda ya Unifamers kayaknya karena Mas Rian udah ngedalam ini 7 tahun kayaknya lus banget. langsung jadi loh. Kalau saya coba kayaknya sih juga belum bisa. Ini cobain maksudnya. Oh tidak, saya disebut coba. Boleh deh nanti diajarin tapi Mas ya. Ini basicnya namanya magic ring. Magic ring. Ini biasa kalau benang yang basic itu benang katun. Kalau benang berbulu ini dia emang yang udah lebih intermediate sih. Harganya gimana Mas? Lebih Harga sih beda-beda karena kadang ada benang katun itu juga mahal. Karena kualitas benangnya kan. Gitu. Jadi kalau harga sih macam-macam, cuma lebih ke teknik kesulitan. kesulitannya yang ini lebih intermediate. Ya, karena ini kan karena ada tekstur, jadi kita nggak bisa kalau yang belum terbiasa nggak bisa ngelihat lubangnya di mana. Iya. Dan itu udah kayak jadi kayak bunga Mas ya. Ini yang lingkaran, jadi ini Oh, iya. basic shape itu adalah lingkaran. Tuh bener udah suka bentuk tadi berapa detik tuh kan? Gak ada 1 menit Unifamers. Saya jadi deg-degan kalau disuruh coba bikin. Bisa 1 jam kali bahasa ini. Ya, jadi emang ada banyak patternnya sih. Patternnya tuh kalau kita udah basic, udah tahu biasanya lebih cepat. Kayak tahu gitu buat lingkaran tuh harus gimana. Mas Rian sambil nggak ngeliat ya Unifamers keren banget. Jadi dia sambil ngobrol sama saya, matanya ke saya, tangannya gerak kayak ibarat orang main gitar udah jago ya udah gitu. Mas mau nanya dong Mas, misalnya kan saya masih basic nih. Kan kalau tadi Mas Rian bilang ini benangnya untuk yang intermediate. Ada nggak rekomendasi benang apa sih untuk yang basic? Benang katun biasa sih. Katun biasa aja. Dia jenis benang yang tidak ada tekstur biasanya. Nggak ada bulunya. Kayak yang buat sweater itu udah. Ya, Gitu ya. Oke. Jadi benangnya lebih benang licin satu benang. Keren sih. Boleh coba Mas? Boleh. Boleh. Caranya gimana Mas? Wah, diberantakin namanya. Saya pikir saya suruh lanjutin. Oke, guys, saya di-challenge sama Mas Rian. Tadi Mas Rian bisa bikin pola lingkaran itu kayaknya itu kan detik lah ya. Kan? 1 menit aja nggak ada. Saya ingin coba. Saya berapa lama nih? Saya jadi tertarik loh bener karena saya tuh udah ngelihat akun Instagramnya yang tadi Mas Rian sebutin itu wah parah keren banget. Ada Pikachu, banyak pokoknya. Jadi basicnya itu 2 jari. 2 jari, X gini. X, Terus masuknya dari sini, tarik, putar, tarik, masuk. saya kayaknya nyerah nih guys. Tapi coba dulu ya, coba sekali dikit aja deh. Saya coba deh. Jadi jari tangan kirinya untuk yang taruh benangnya. Kalau saya biasa gini sih, kan gini. Jadi dibikin X kayak gini, terus ambil ke dalam, tarik, masukin, tarik lagi. Nyerah nih, tapi coba dulu deh. Bisa. Coba ya Mas, kalau salah jangan dimain ya Mas. Ini Mas Rian lagi jadi sensei saya nih. Sama gini, silang gini. Dua jari mas. Oh iya, baru pertama kita salah guys. Saya langsung 3 jari, 2 jari, terus silang gini ya Mas. Ya. Tahan. Tahan, Dalam. masuk ke dalam sini ya. Dia tengah-tengah. Nah, gini, Enggak. Dari bawah dulu. dari bawah, Nah, tariknya. tarik ke bawah. Putar lagi. Oh guys, lepas. Fix, saya nyerah. Ternyata nggak semudah yang dilihat. Benar, sumpah, ini nggak semudah yang dilihat. Tadi Mas Rian tuh
cepet banget, cuma berapa detik udah bentuk lingkaran. Saya baru nyoba itu aja, langsung gagal karena tadi udah saya hook gitu ya, udah saya hookin, tapi pas saya tarik, ini hokannya malah lepas. Iya, emang ini sih kita harus ngaturin ini lumayan. Dulu saya awal belajar tuh tangan sampai kapukan. Sampai kapalan nggak mas kalau main gitar kan kapalan? Sampai kapalan. Kapalan juga. Sampai kapalan udah kasih. Keren. Oke mas, keren banget. Maksudnya tutorialnya saya ingin penasaran lagi nih mas. Kadang-kadang itu kan orang suka bingung ya untuk menemukan hobinya, atau bahkan masih ada juga orang-orang yang belum punya hobi. Nah, terkadang orang menganggap sesuatu hal yang dia lakukan adalah hobi, ternyata itu adalah sesuatu hal yang cuma ikut-ikutan doang. Akhirnya dia nggak konsisten dan akhirnya ya udah ternyata bukan passion dia. Nah, kalau untuk Mas Rian sendiri menemukan akhirnya ini hobi kayak gue banget nih gitu kan, itu gimana sih mas supaya juga ngasih tips ke Unifam semua? Oke, sebenarnya untuk hobi itu kalau saya sih punya 2 kriteria. Jadi yang pertama itu hobi itu harus menyenangkan. Sip. Jadi kalau emang melakukan sesuatu rasa menyenangkan, itu menurut saya jadi hobi. Yang kedua itu harus bisa bikin kita level up sebenarnya. Oh, Gitu. Karena kalau ngejalanin hobi tapi kita nggak dapat pelajaran dari apa yang kita lakuin, menurut saya itu nggak ada efek positif ke kita juga gitu. Contoh deh, orang suka ada yang bilang kan hobi saya tidur. iya benar. Itu sih kebutuhan hidup, bukan hobi. Oke. Dan misalkan ada orang bilang hobi saya nonton drama Korea, boleh, itu menyenangkan. Tapi kalau misalkan bisa level up, kenapa enggak? Jadi kita belajar bahasa Koreanya gitu. Jadi memang menurut saya hobi itu harus bisa menyenangkan, tapi bisa bikin level up kita juga. Guys, Unifamers semua, ini saya sendiri juga akhirnya mendapatkan insight dari Mas Rian. Ternyata hobi itu selain menyenangkan, juga ada level up. Saya setuju banget sama Mas Rian. Kadang-kadang orang bilang hobi saya tidur, ya saya juga kadang suka bingung, kok hobi tidur ya? Karena saya, kalau dari tadi kriteria Mas Rian dulu itu, saya nganggap menyenangkan, enggak juga ya kan? Memang karena Mungkin ada beberapa menyenangkan. Level up. Oke, saya setuju sih. Jadi teman-teman semua, jadi kalau kita untuk menemukan hobi kita, pertama ada 2 kriteria dari Mas Rian ya, yaitu menyenangkan dan juga level up. Jadi kalau seandainya hobi itu bisa membuat diri kita jadi berkembang, yaitu sungguh benar-benar jadi nilai plus lah ya. Mas Rian, keren banget pembincangan kita pada kali ini. Dan kalau misalnya open order, kabarin saya Mas ya. Saya nggak bakalan ngobrol-ngobrolin Mas Rian kok jadinya kapan. Tapi kalau bisa request Pikachu saya suka banget. Oke mas, sebelum kita menutup perbincangan kita pada episode kali ini, boleh dong mas dikasih closing statement mengenai hobi kepada Unifamers semua. Buat para Unifamers nih yang masih bingung cari hobinya apa, mungkin bisa. Seperti saya dulu tuh eksplorasi banyak hal. Emang yang namanya menemukan hobi itu kita harus mau mencoba dulu nih ya. Bisa kita mencoba, terus merasa menyenangkan, dan ternyata ini bisa nambah saya jadi level up nih. Dia punya skill baru, punya kemampuan baru, itu bisa dijadikan hobi sih menurut saya. Jadi jangan sampai cari kegiatan sebagai hobi tapi malah jadi tertekan nih kayak kok ini saya nggak bisa tapi penasaran tapi malah jadi stres. Itu menurut saya sih bukan jadi hobi sih. Jadi tidak serius ya. Dia tidak menyenangkan lagi. Guys, tepuk tangan Unifamers semua. Aduh, kayaknya rasanya kurang nih waktu kita untuk berbicara dengan Mas Rian. Tenang aja. Tadi Mas Rian bilang ada hobi lagi satu yaitu memasak. Suatu saat nanti saya akan undang. Semoga nanti bisa kita siapkan ya, tempat yang prefer untuk kita bisa masak-masak. Mas Rian, terima kasih banyak udah berkunjung di UC Podcast dan saya doakan semoga Mas Rian sehat selalu dan juga karirnya semakin top. Iya, terima kasih juga udah diundang di sini. Siap, oke, Unifamers, jangan lupa saksikan terus Unifam College Podcast atau UC Podcast di channel YouTube Unifam College ataupun juga bisa didengarkan di platform audio Spotify dan jangan lupa channel YouTube-nya di subscribe ya. Oke, saya pamit undur diri dan Mas Rian juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.